Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, anak-anak semua. Berikut adalah video penjelasan tentang materi kita yang baru, yaitu kebugaran jasmani. Jadi, kebugaran jasmani itu adalah apa sih yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani itu biasa kita kenal dengan physical fitness. Physical fitness seseorang adalah kemampuan kondisi fisik seseorang untuk melakukan kerja fisik secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan, yang berarti sehingga mendukung pelaksanaan aktivitas lanjutan. Jadi seseorang dalam melakukan aktivitasnya tidak mudah kelelahan yang berarti gitu. Jadi dia bisa melakukan aktivitas kegiatan selanjutnya. Jadi kemampuan kebugaran jasmani seseorang tuh beda-beda. Ada yang cepat capek, ada yang lama baru lelah, mengalami kelelahan. Nah, tingkat kebugaran jasmani seseorang itu dipengaruhi oleh yang pertama nih, kebugaran energi atau energi fitness. Kebugaran energi ini meliputi sistem energi aerobik dan anaerobik. Aerobik itu apa? Aerobik itu kegiatan atau olahraga yang memerlukan detak jantung yang cepat, seperti lari, bersepeda yang cukup lama gitu ya. Jadi itu memerlukan aktivitas detak jantung yang cepat dan lama. Nah, kalau anaerobik itu memerlukan kerja jantung yang tidak terlalu cepat, tetapi dia memerlukan energi yang kuat, powerful gitu. Contoh olahraga apa? Angkat beban, fitness gitu. Itu maintenance. Jadi itu memerlukan kekuatan yang power yang cukup kuat, tapi tidak memerlukan kerja jantung yang banyak gitu ya. Nah, berikutnya kebugaran jasmani itu tingkat kebugaran jasmani seseorang itu dipengaruhi yang kedua adalah kebugaran ototnya, muscular fitness, yaitu kekuatan, kecepatan, ketahanan, kelentukan, dan koordinasi. Kekuatan otot tangan, kaki, perut, punggung, dan lain sebagainya. Kecepatan, lari, ya kan? Kemampuan seseorang untuk memindahkan posisi tubuhnya dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Ketahanan atau daya tahan, yaitu kamu mampu berolahraga atau melakukan aktivitas tanpa kehilangan kelelahan, tanpa merasakan kelelahan. Daya tahan tubuhnya, paru-parunya, pernapasannya kuat. Otot, daya tahan ototnya mampu menahan beban-beban dengan kuat gitu ya. Kelentukan, yoga gitu kan. Badan kamu lentur, nggak kaku. Terus koordinasi itu kemampuan mengkoordinasikan antara mata kita dengan kaki, tangan dengan kaki yang digerakkan dalam aktivitas fisik. Contoh misalkan kamu main basket misalkan, itu main tenis atau main bola atau main bulu tangkis itu memerlukan koordinasi yang tepat. Kapan kamu harus memukul, misalkan contoh bulu tangkis, kapan kamu harus memukul koknya, kan memerlukan ketepatan memukul tangan, mata kita gitu kan, juga melihat supaya yang dipukul koknya, jangan memukul angin gitu ya. Itu koordinasi. Jadi tingkat kebugaran seseorang itu dipengaruhi oleh dua hal ini. Nah, dalam melakukan aktivitas kebugaran jasmani, kita juga pasti akan mengalami kelelahan, capek. Ya, kelelahan apa sih, gitu kan? Nah ini, kelelahan itu menjadi salah satu efek yang dihasilkan dari aktivitas jasmani sehingga perlu diperhatikan karena tingkat kelelahan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan kebugaran. Jadi perlu diperhatikan kalau kamu olahraga udah capek nih, ya harus istirahat. Kadang ada anak yang atau ada seseorang yang olahraganya lama, dia baru capek. Misalkan 30 menit dia udah olahraga 30 menit baru capek. Ada yang 10 menit aja lari, misalkan olahraga udah capek. Jadi beda-beda. Nah, tergantung kamu bagaimana mengatur atau melakukan aktivitas. Semakin sering kamu melakukan aktivitas kebugaran jasmani, aktivitas fisik, semakin lama juga kamu memiliki kekuatan atau daya tahan untuk tidak capek gitu kan, nggak cepat lelah gitu. Nah, salah satu cara nih mengetahui kelelahan nih, ciri-cirinya nih orang yang pertama tuh dari raut wajahnya. Kelihatan tuh udah aduh udah capek, mukanya udah lesu banget gitu kan, udah kemerah-merahan, pucat gitu ya. Udah dari raut wajah. Adanya rasa nyeri dan pegel-pegel pada badan kita. Aduh, pegel nih. Kayak habis melakukan aktivitas tuh capek tuh pegel badan. Pastikan kamu pernah ngerasain. Terus yang ketiga, kaku. Persendian kamu kaku, di tangan kaku, habis olahraga tuh kaku, lutut kaku gitu kan.
Terus nyeri di punggung atau di kepala yang tidak jelas lokasinya, pokoknya nyeri-nyeri lah, badan capek-capek. Nah, itu termasuk salah satu ciri-ciri kamu tuh udah mulai lelah, udah capek, perlu istirahat. Terus yang terakhir denyut nadi. Nah, jumlah denyut nadi per menit yang tinggi padahal belum melakukan aktivitas latihan. Nah, poin yang kelima ini kita akan bahas lebih dalam tentang denyut nadi. Nah, paling gampang itu kita bisa lihat orang capek atau enggak, kelelahan atau enggak itu dari denyut nadinya. Jadi dia nggak bisa bohong. Ya, kalau raut wajah, nyeri, kaku, apalah segala macem, itu bisa bohong gitu kan. Tapi kalau denyut nadi seseorang, dia nggak bisa bohong. Kalau dia capek atau enggak, kita bisa lihat. Nah, kita akan bahas di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, setelah kita pelajari dua contoh ini, jadi kita bisa tahu nih, kamu menghitung denyut nadi yang mana? Kamu termasuk orang yang awam apa terlatih? Gitu kan? Kalau kita rata-rata paling ya orang yang awam, yang tidak terlatih, bukan seorang atlet. Jadi 220 dikurang usia kita. Itulah denyut nadi maksimal kamu. Oke, itu denyut nadi maksimal. Ya. Dalam sebuah latihan, dalam sebuah istirahat, itu berbeda-beda. Ya. Berikutnya, denyut nadi yang kedua adalah denyut nadi basal. Namanya denyut nadi basal, yaitu denyut nadi yang dihitung sejak saat kamu bangun tidur. Namun tidak sedang dalam keadaan mimpi. Kamu mimpi ngitung denyut nadi ya, enggak, bukan begitu ya. Dan belum turun dari tempat tidur. Jadi begitu kamu tidur pagi, malam-malam tidur, bangun pagi, hap, melek, langsung belum bangun dari tempat tidur nih, langsung kamu hitung denyut nadi. Nah, berapa? Nah, itu denyut nadi basal. Setiap orang beda-beda. Ya, setiap orang beda. Yang ketiga, denyut nadi istirahat, yaitu denyut nadi pada waktu tidak melakukan aktivitas istirahat. Perkiraannya antara 60 sampai 80 detak per menit. Nah, ini untuk orang awam ya. Jadi kamu lagi ngapa-ngapain, ya istirahat aja, nonton TV, duduk, sambil belajar, itu kamu memiliki denyut nadi perkiraan nih, istirahat kalau dihitung per menitnya, itu 60 sampai 80 detak 60 sampai 80 detak per menit. Ya, itu denyut nadi istirahat. Nah, denyut nadi latihan. Yang keempat, denyut nadi latihan. Yaitu perkiraan denyut nadi yang digunakan dalam mencapai latihan yang maksimal. Perkiraannya itu antara 60 sampai 80% dari denyut nadi maksimal. Nah, jadi misalkan nih, yuk kita lari. Hari ini lari selama 15 menit tanpa berhenti. Udah kita lari. Di awal kita hitung dulu denyut nadinya. Denyut nadi istirahat. Ya, denyut nadi istirahat kan karena belum latihan kan dihitung. Oh, ternyata contoh si Andi dihitung denyut nadi istirahatnya sebelum lari 15 menit dia sebesar 60 atau 70 detik per menit. Oke, larilah si Andi ini. Yuk kita lari. Udah hitung denyut nadi masing-masing, setiap orang beda-beda. Larilah Andi denyut nadi. Dia lari selama 15 menit. Lari terus. Nah, setelah Andi lari selama 15 menit, stop, lalu dihitung denyut nadinya Andi. Nah, itulah dinamakan denyut nadi latihan. Kira-kira setelah dia lari 15 menit, denyut nadinya itu sekitar 60-90% dari denyut nadi maksimalnya dia. Gitu ya. Yang berikutnya adalah denyut nadi pemulihan. Ya, nah, ini denyut nadi, jumlah denyut nadi yang diperoleh beberapa saat setelah melakukan aktivitas fisik. Jadi setelah capek, misalnya kamu habis main basket nih. Wow, udah main 30 menit atau 1 jam sama teman-teman. Selesai. Terus kamu hitung denyut nadinya. Setelah itu ya, dihitung denyut nadinya selama 1 menit berapa. Nah, itu denyut nadi pemulihan. Jadi istirahat, setelah istirahat, kamu dihitung lagi denyut nadinya berapa. Itu denyut nadi pemulihan. Oke? Nah, gimana sih cara menghitung denyut nadi, Sir? Nah, kita bisa lihat dari latihan ini. Pertama, ya berdasarkan gambar ini nih, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, cara menghitung denyut nadi seseorang itu bisa dari pergelangan tangan, terus bisa dari leher, terus bisa dari, yang terakhir adalah alat pengukur. Ya, kalau kamu punya alat pengukur. Nah, di sini ada, kamu bisa baca dari gambar ini bagaimana cara mengukur denyut nadi maksimal dan denyut nadi latihannya. Kira-kira berapa persen nih ya. Di sini ada contoh. Terukur, latihan fisik yang dilakukan dengan menentukan dosis atau intensitas latihan.
Denyut nadi latihan yang dianjurkan untuk mencegah PTM atau kelelahan ya, dengan intensitas latihan sedang yang berkisar 64-76% denyut nadi maksimal dari kamu. Nah, misal anak A berusia atau orang A, namanya A, berumur 50 tahun. Dosis latihan intensitasnya sedang 64-76% dari denyut nadi maksimal. Nah, setelah dihitung hasil denyut nadi latihannya berkisar itu 109-130 kali per menit gitu. Umur 50 tahun dia bisa nih. Kalau intensitas latihannya sedang, dia bisa tuh denyut nadinya sampai 109-130 kali per menit. Begitu. Nah, setelah ini kita akan belajar nih cara menghitung denyut nadi yang paling mudah, yaitu dari pergelangan tangan. Ya, kalian bisa saksikan video berikut ini. Ya, di sini ada videonya. Kalian bisa lihat cara mengukur denyut nadi. Sobat Sehat, saya Dr. Kana, spesialis jantung dan pembuluh darah SMC Rumah Sakit Telogorejo, Semarang. Saya akan membagikan informasi mengenai bagaimana cara mengukur laju denyut jantung dengan menghitung denyut nadi. Normal denyut adalah 60-100 kali per menit. Pada atlet, bisa saja denyutnya kurang dari 60 kali per menit dan itu pun masih termasuk normal asalkan tanpa keluhan. Ada beberapa tempat untuk mengukur denyut nadi. Yang pertama yang saya akan bahas hari ini adalah untuk mengukur denyut nadi radialis. Berikut adalah cara untuk mengukur denyut radialis. Cara mengukur denyut arteri radialis adalah dengan telapak tangan kita dibuka, habis itu kita susurin mengikuti ibu jari. Setelah itu sampai di pergelangan tangan dengan menggunakan ketiga jari kita, sampai dirasakan ada yang berdenyut dan ibu jari kita menyangga tangan kita di bagian bawah. Setelah kita merasakan ada yang berdenyut, kita hitung denyutan itu selama 1 menit. Bisa saja dengan cara 30 detik dikali 2 atau 15 detik dikali 4. Perubahan dari denyut normal menunjukkan adanya perubahan dari kondisi tubuh dan kita perlu waspadai itu. Begitu Sobat Sehat, cara untuk mengukur denyut nadi radialis. Mari kita mengukur denyut nadi kita dengan 3 jari, 2 kali sehari selama 1 minggu untuk mengetahui pola denyut Anda. Saya Dr. Kana, mari sayangi jantung Anda. Salam sehat selalu. Ya, itu tadi cara menghitung denyut nadi dari pergelangan tangan atau radialis. Nah, demikian penjelasan Mister sampai di sini dulu tentang kebugaran jasmani, dari apa itu kebugaran jasmani, terus dipengaruhi oleh apa kebugaran jasmani, dan sampai bagaimana kita bisa tahu seseorang itu kelelahan atau tidak dari menghitung denyut nadinya. Untuk pembahasan berikutnya kita akan membahas komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam kebugaran jasmani. Selamat belajar sampai di pembahasan denyut nadi. Semoga kalian semua dapat mengerti dan memahaminya dengan cepat dan mudah. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Tuhan Yesus memberkati. Bye.